Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 Cybersosiologi, salah satu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Ina. Di sini kami akan membahas salah satu topik pembelajaran kami dalam cybersosiologi, yaitu cybercrime. Yang dimana teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kasus yang kami angkat dalam cybercrime ini, kita ulas sedikit aja apa itu yang disebut dengan cybercrime. Cybercrime ini adalah teman-teman kejahatan yang bukanlah menyerang fisik secara langsung ataupun tubuh nyata, namun kejahatan ini menyerang informasi tentang individu, perusahaan, bahkan pemerintahan di dalam media sosial. Nah, di sini kami mendapatkan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini juga bisa dibilang viral di berbagai platform, yaitu kasus Nimas dan Adi, yang dimana Adi ini sebagai pelaku bisa dibilang cybercrime kepada Nimas. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit latar belakang ceritanya itu bagaimana, yang dimana Nimas ini sebagai korban dan Adi ini sebagai pelaku. Nah, Nimas dan Adi ini merupakan teman sekelas saat keduanya bersekolah di salah satu SMP di Surabaya. Pada saat SMP ini mereka berteman secara baik dan baik-baik saja. Dan dalam ceritanya pun Adi ini sebagai pelaku ini sebenarnya pada saat SMP itu dia sebagai seorang bisa dibilang introvert dalam kelas dan tidak banyak berkata-kata maupun bermain-main dengan anak-anak yang lain. Namun gangguan ini kata Nimas berawal pada saat Nimas ini memberikan uang 5.000 kepada Adi pada saat SMP itu, karena merasa Adi ini jarang ke kantin. Jadi Nimas ini memberikan uang ke Adi hanya karena mungkin kasihan karena jarang melihat Adi ini ke kantin. Nah, setelah lulus SMP dan duduk di bangku SMA sekitaran 2014, Nimas ini kian sering diteror oleh Adi di media sosial. Bahkan bukan hanya sampai di media sosial, bahkan sampai ke nyamperin Nimas ke sekolah dan ingin menemuinya di mana gitu, di mana ada Nimas. Nah, Adi ini mulai berani teman-teman, yang awalnya mulai dari media sosial mulai berani ke dunia nyata. Nah, puncaknya itu ketika Nimas pada 2015 ketika Nimas mengucapkan terima kasih kepada Adi, yang dimana mengirimkan ucapan bela sungkawa saat ayahnya wafat pada 2015. Nah, di sini pada 2015 ini Nimas mengucapkan ucapan terima kasih kepada Adi di media sosial karena mengirimkan ucapan bela sungkawa pada saat ayahnya si Nimas ini meninggal. Nah, setelah mengirimkan ucapan terima kasih itu, disinilah mulai Adi ini merasa jika dirinya itu sudah dekat kepada Nimas, ataupun Adi ini merasa Nimas ini sudah mulai membuka hati kepada Adi, padahal tidak sama sekali, itu hanya ucapan terima kasih saja Nimas kepada Adi. Nah, setelah itu dalam 2015 sampai 2023 kemarin itu, dalam hampir 10 tahun itu si Adi ini tetap meneror Nimas teman-teman di media sosial, baik itu mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh ataupun berkata-kata dalam media sosial, dan seakan-akan Nimas ini pacarnya dan suka ke dia. Jadi ibaratnya si Adi ini udah mulai terobsesi bahwasanya Nimas ini suka ke Adi, padahal enggak sama sekali. Nah, hingga akhirnya kemarin si Nimas ini mulai berani speak up tentang hal ini kepada pihak yang berwajib dan akhirnya diamankan. Nah, mungkin hanya itu saja sekilas ceritanya dari kasus yang kami angkat. Tujuan kasus yang sangat ramai di media sosial yang dibicarakan dan sangat serius yang kita ketahui tentang Nimas dan Adi. Kenapa kasus ini bisa terjadi dan melihat bagaimana kasus ini, serta kami juga mencoba mengatasi kasus seperti ini dengan cara
memberikan dukungan psikologis dan perlindungan hukum yang kuat, sehingga dapat membantu korban pulih dan kembali aman. Untuk membantu korban pelecehan seperti Nimas perlu dibantu dengan keluarga, teman, masyarakat, dan setempat. Selanjutnya kita akan mengaitkan kasus Adi yang meneror Nimas selama 10 tahun ini dengan teori pemikiran dari Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim ini menjelaskan bahwa kasus Adi ini bisa masuk ke dalam teorinya, yaitu yang pertama ada fakta sosial, di mana fakta sosial ini menyangkut tentang norma-norma, nilai, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Teror yang dilakukan Adi melibatkan interaksi sosial dan norma yang melanggar hak asasi manusia. Dan yang kedua, tentang solidaritas sosial, di mana ketika solidaritas sosial lemah, maka individu cenderung melakukan tindakan egois dan merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Adi mungkin merasa teralienasi dari norma kolektif yang mengarah pada pelaku yang menyimpang. Nah, hubungannya dengan anonimitas, mungkin dalam kasus Adi ini, anonimitas memberikan keberanian untuk individu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial tanpa takut akan konsekuensinya. Selanjutnya terkait dengan deception. Dalam deception atau penipuan seringkali menyertai anonimitas. Individu yang menyembunyikan identitas mereka mungkin juga memanipulasi individu mengenai informasi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, dalam kasus Adi ini, penipuan berupa menyembunyikan motif sebenarnya di balik tindakan teror atau menciptakan narasi palsu untuk menyesatkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah identitas. Terkait identitas, individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma-norma yang ada. Ketika Adi merasa terrealisasi dari norma kolektif, identitasnya mungkin terganggu. Sehingga hal ini tuh mendorong Adi untuk melakukan tindakan menyimpang. Identitas sosial yang lemah dapat menyebabkan individu merasa tidak terikat oleh norma dan lebih cenderung melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang selanjutnya tuh ada solusi. Jadi menurut kami, solusi yang harus diberikan adalah dengan cara penegakan hukum. Jadi Adi tuh harus benar-benar mendapatkan hukuman setimpal. Dengan cara kepolisian tuh harus benar-benar mengumpulkan bukti-bukti bahwa Adi tuh benar-benar melakukan aksi terornya kepada Nimas, dan Adi ini bisa diproses hukum dengan adil dan transparan, dan Adi ini benar-benar mendapatkan hukuman yang berat ya, sesuai dengan undang-undang. Agar kasus seperti ini tuh tidak terulang lagi di kemudian hari, maka Adi itu harus benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang selanjutnya itu adalah upaya untuk dukungan sosial bagi Nimas berupa dengan bantuan psikologis. Jadi Nimas tuh harus benar-benar mendapatkan bantuan psikologis oleh ahli agar kesehatan mentalnya tuh bisa kembali pulih. Karena kasus yang dialami oleh Nimas ini tuh bukan aksi teror yang biasa ya. Karena aksi teror ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, dan aksi terornya bukan aksi teror yang biasa, tapi aksi teror yang berat. Jadi menurut kami dukungan psikologis itu harus diberikan kepada Nimas agar dia merasa lebih baik. Jadi ada dua solusi. Yang pertama adalah penegakan hukum, bahwa Adi harus diproses hukum dengan baik dan benar. Yang kedua tuh Nimas tuh harus mendapatkan bantuan psikologis agar kesehatan mentalnya bisa pulih dan dia bisa menjalani kehidupannya seperti biasanya lagi. Jadi ada dua itu.